Halo adik-adik, apakah kalian pernah melihat kura-kura? Apakah kalian tahu hal menarik tentang kura-kura? Agar kalian lebih banyak tahu tentang kura-kura, kakak akan jelaskan. Kura-kura adalah reptil yang memiliki cangkang keras melengkung di punggungnya. Kamu membayangkan kura-kura menggendong sebuah wajan penggorengan. Cangkang tersebut namanya tempurung. Berguna untuk melindungi tubuh dari pemangsa. Cangkang terbuat dari keratin. Kuku dan rambut kita terbuat dari keratin juga. Kura-kura merupakan hewan bertulang belakang. Berjenis reptil sama seperti ular, kadal, dan buaya. Kura-kura bukanlah hewan buas. Kebiasaannya bersembunyi dalam cangkang jika keadaan terancam. Kura-kura berkepala kecil, leher panjang, kulit tebal bersisik, dan kaki pendek dengan cakar kuat yang dapat cepat masuk ke cangkangnya. Mereka hewan yang sangat tangguh karena mampu hidup di lingkungan sulit seperti cuaca sangat panas atau sangat dingin. Di antara mereka merupakan hewan herbivora, yaitu makan tumbuh-tumbuhan, misalnya sayuran hijau. Di antaranya selada, bayam, sawi, kangkung, serta buah-buahan seperti tomat, pisang, pepaya, wortel, labu, dan ubi jalar. Namun, mereka juga makan serangga seperti jangkrik, belalang, dan ulat. Sebaliknya, hewan lain suka memangsa mereka, misalnya buaya, ular, dan burung. Banyak jenis kura-kura di dunia. Kura-kura air tawar, kura-kura darat, dan kura-kura laut. Misalnya, kura-kura sulcata ditemukan di danau dan sungai. Memiliki cangkang melengkung dan lekuk-lekuk. Kura-kura yang hidup di darat seperti kura-kura box. Mempunyai cangkang datar dan ditemukan di padang rumput, hutan atau gurun. Ada juga kura-kura yang hidupnya di laut, misalnya kura-kura belimbing. Mereka sangat pandai berenang. Kura-kura adalah hewan yang sangat kuno. Mereka telah ada di bumi sejak sekitar 200 juta tahun. Bahkan, hidup bersama dengan dinosaurus, loh. Mereka punya cara unik untuk hidup. Kura-kura dapat memperlambat detak jantung mereka, seperti saat terjadi kebakaran hutan atau saat berada di lingkungan yang tidak mendukung dan sulit air. Jika kalian melihat kura-kura berjalan, sepertinya sangat lambat, ya. Beranikah kalian lomba lari dengan kura-kura? Tentu, kalian yang menang. Namun, tahukah kalian? Jika kura-kura berenang, kecepatannya sangat berbeda. Kura-kura berenang bisa mencapai kecepatan 35 km per jam. Kalian pasti tak akan percaya, kalianlah yang akan kalah meskipun sudah berlari sangat kencang. Banyak hal unik dan menarik dari kura-kura. Mereka dapat bernapas melalui pantat. Ya, kalian tidak salah dengar, sangat unik, ya. Hal ini membuat mereka dapat bertahan di air dalam waktu yang lama. Mereka juga pandai memanjat pohon. Kura-kura merupakan hewan yang cerdas. Dapat menghafal warna dan memiliki kemampuan belajar serta mengingat. Mereka dapat mengenali dan mengingat wajahmu. Wah, pintar ya si kura-kura. Selanjutnya, apakah kalian tahu? Kura-kura adalah hewan yang sangat berumur panjang. Mereka dapat hidup hingga lebih dari 100 tahun. Wow! Artinya, mereka dapat merayakan ulang tahun sampai 100 kali adik-adik. Nah, sekarang kakak ingin memperlihatkan jenis-jenis kura-kura. Berikut ini namanya horseowl, berasal dari Asia Tengah. Hidup di darat. Cangkangnya tinggi oval,
dengan warna coklat atau hijau kekuningan. Kemudian, berikutnya adalah sulcata, berasal dari Afrika. Merupakan kura-kura darat terbesar di dunia. Cangkangnya besar, berwarna coklat atau kuning. Berikutnya, kura-kura box, hidup di darat. Berasal dari Amerika Utara. Cangkangnya tinggi dan kotak, dengan warna coklat atau hijau kekuningan. Selanjutnya, kura-kura painted, juga berasal dari Amerika Utara, namun mereka hidup di perairan. Cangkangnya datar dan oval, dengan warna beraneka ragam seperti merah, kuning, hijau, atau coklat. Sedangkan temannya, red-eared slider, juga kura-kura air yang berasal dari Amerika Utara. Yang berikutnya, kura-kura kempridley, kura-kura laut yang paling langka dan terancam punah. Memiliki cangkang datar dan oval, dengan warna beraneka ragam seperti abu-abu, hijau, atau coklat. Sayangnya, kini kura-kura terancam punah karena habitat mereka rusak dan perburuan ilegal. Oleh karena itu, kita harus melindunginya dan habitatnya. Kita dapat memulainya dengan tidak membeli kura-kura yang ditangkap dari alam liar, adik-adik. Penangkaran merupakan satu tempat yang baik. Kura-kura membutuhkan lingkungan yang bersih, air yang segar, dan makanan yang baik. Jika kita ingin melihat kura-kura, lebih baik mengajak keluarga datang ke kebun binatang atau penangkaran terdekat. Selain itu, kita tidak boleh membuang sampah di sungai, danau, atau pantai, karena hal itu merusak habitat mereka. Nah, sekarang kalian lebih mengetahui kura-kura. Apabila kalian suka video ini, klik tombol suka ya. Jangan malu untuk bercerita dan memberitahu teman-teman kalian juga. Atau kalian dapat membagikan video ini kepada mereka. Mereka akan senang mendengarnya. Mulai sekarang, mari kita jaga lingkungan dan habitat kura-kura. Ngomong-ngomong, kakak punya cerita tentang kura-kura. Yuk disimak. Semoga kalian suka mendengarnya. Di tengah hutan yang lebat, hiduplah seekor kura-kura bernama Kara. Dia selalu berjalan lambat dan tidak terburu-buru melakukan sesuatu. Kara hidup bahagia dengan sifatnya yang sabar. Tetapi dia sering diejek oleh hewan-hewan lain karena lambatnya. Suatu hari terjadilah kebakaran di hutan itu. Semua hewan panik, berlarian mencari tempat berlindung. Semua hewan tergesa untuk menyelamatkan diri. Tetapi Kara tetap berjalan dengan lambat tanpa merasa terburu-buru. Beberapa hewan yang melewatinya tidak menolong, bahkan menertawakannya dan berkata, "Kamu akan mati terbakar jika tidak berlari cepat." Namun kura-kura hanya tersenyum dan tetap berjalan lambat. Dia percaya bahwa dengan sabar, dia yakin akan menemukan tempat yang aman. Akhirnya, kura-kura berhasil menemukan lubang di tanah menuju ke sebuah sungai yang dangkal. Dia berdiam di sana sampai kebakaran telah padam. Setelah itu, semua hewan yang selamat kembali berkumpul di hutan, termasuk Kara. Akhirnya semua hewan memuji kebijaksanaan kura-kura dalam mengatasi situasi sulit yang telah mereka lalui. Dari hari itu, kura-kura telah menjadi teladan bagi semua hewan lainnya tentang pentingnya kesabaran dalam menghadapi situasi yang sulit. Sudah kebiasaan bagi kura-kura untuk selalu bangun pagi, penuh semangat tinggi melangkah dengan hati-hati ke arah sungai mencari makan. Di hari-hari berikutnya, suatu pagi, cukup lama ia belum juga dapat makan. Kemudian dari jauh ia melihat buah tomat tergeletak di tebing pinggiran sungai. Namun buah tomat itu terlalu jauh dan sulit digapai karena terlindung oleh banyak sekali batuan. Tetapi kura-kura tidak putus asa.
Ia terus berusaha mencapai buah tomat itu dengan bergelantungan pada akar rumput, menghindari batu-batu yang berada di sekitarnya dan berhati-hati agar tidak terpeleset. Setelah melewati semua rintangan, kura-kura berhasil mendekati buah tomat tersebut. Tetapi, apa yang terjadi kemudian? Seekor burung bernama Panji baru saja terbangun dari tidurnya. Panji melihat kera telah berada di dekat buah tomat itu. Panji merasa lapar dan juga ingin memakan buah tomat itu. Dia terbang ke sana. Dengan cepat menyambar buah itu sebelum kara. Ia terbang menjauh sambil menatap tanpa rasa kasihan lalu mengejeknya. Kara, lain kali lakukanlah dengan lebih cepat untuk mendapatkan buah tomat ini, katanya. Kara hanya terdiam. Dengan sabar Kara turun dari tebing, bergelantungan pada akar rumput dengan hati-hati. Dengan congkak, burung itu memamerkan keahlian terbangnya ke sana kemari sambil membawa buah tomat itu. Hingga akhirnya tomat itu jatuh di pinggir sungai, lalu menggelinding masuk ke lubang di celah batuan. Dengan cepat Panji terbang mendekati lubang itu. Namun ternyata lubang itu terlalu dalam baginya, sehingga tomat tadi sulit dijangkau. Apalagi air mengenangi setengah bagian dalamnya. Panji mulai merasa frustasi dan tidak sabar. Kemudian ia berteriak menyalahkan lubang tersebut. Kura-kura berjalan pelan-pelan menuju lubang itu dan dengan tenang berkata, "Jangan terburu-buru, Panji. Mari kita cari cara bersama untuk mengambil buah itu dan membaginya dengan adil." Burung itu kemudian menyadari kesalahannya dan meminta maaf atas perbuatannya. Dia juga bersedia untuk mendengarkan saran kura-kura. Kura-kura mencoba turun ke sungai berenang mencari lubang di bawah air. Hingga akhirnya dibantu penglihatan burung yang tajam, ia menemukan celah tertutup rumputan tepi sungai menuju tempat berada. Kura-kura masuk ke celah itu dan membawa tomat ke tepian. Lalu kura-kura memutuskan untuk memotong buah tomat menjadi dua bagian yang sama besar dan meminta burung untuk memilih bagian yang ia inginkan. Burung itu merasa sangat senang mempunyai teman kura-kura. Dan mereka berdua kemudian menikmati buah tomat tersebut dengan penuh rasa syukur dan bahagia. Kisah kura-kura mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan, kesabaran adalah kunci untuk menghadapi rintangan. Dengan sabar, kita bisa menemukan jalan keluar dari situasi yang sulit. Kita juga belajar bahwa sabar dan komunikasi yang baik bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang adil dan damai, sehingga semua pihak bisa merasa puas dan bahagia. Selain kesabaran, cerita tadi juga mengajarkan kita tentang menjadi pemaaf dan rendah hati. Mudah memberi maaf dan menjadi rendah hati akan mempunyai banyak teman dan menjadikan kebaikan bersama. Pemaaf dan rendah hati juga akan melembutkan hati orang yang tidak suka dengan kita dan berubah menyayangi kita. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita kakak tentang kura-kura. Semoga kalian banyak belajar tentang sifat sabar dan menjadi pemaaf. Berlatihlah sabar dan menjadi pemaaf ya. Sampai jumpa pada video berikutnya.